Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas perbankan syariah B semester 6 yang beranggotakan saya sendiri Darseni sebagai moderator dan rekan-rekan saya yang bernama Siti Nur Khadijah dan Nasrul Fauzi. Kami akan menjelaskan materi tentang teori-teori pembangunan ekonomi. Video ini didasari untuk pelaksanaan ujian akhir semester mata kuliah Sustainable Development Goals atau SDGs di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selamat menonton. Teori pembangunan ekonomi konvensional. Yang pertama, ada teori klasik. Menurut Adam Smith, kepemilikan atas emas dan perak oleh suatu negara bukanlah ukuran suatu kekayaan nasional, karena kekayaan nasional haruslah bersumber pada hasil kerja suatu negara. Menurut David Ricardo, bahwa meningkatnya tingkat keuntungan akan mendorong perkembangan investasi, pembentukan kapital akan menambah volume persediaan kapital. Kemudian ada menurut Malthus, dalam bidang ekonomi adalah essay on rents. Menurutnya, keuntungan adalah pengembalian kepada kapitalis karena usahanya memproduksi barang. Kemudian yang kedua ada teori neoklasik. Sekitar pada tahun 1870-an, pergeseran dalam aliran ekonomi, di mana aliran ekonomi yang baru ini menggantikan aliran ekonomi klasik. Menurut neoklasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Tingkat bunga juga menentukan tingginya tingkat investasi. Ada teori Keynes. Teori Keynes ini lebih banyak ditujukan untuk negara kapitalis maju daripada negara berkembang. Adapun ringkasan teori dari Keynes ini dapat dijelaskan bahwa pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu teori Harrod. Dua konsep pengertian perihal laju pertumbuhan yang menjadi kunci dalam gagasannya, yaitu yang pertama ada the warranted rate growth, yaitu masalah laju pertumbuhan produksi dan pendapatan pada tingkat yang dianggap dari sudut pandang para pengusaha atau investasi. Dan yang kedua ada the natural rate of growth, yaitu laju pertumbuhan produksi dan pendapatan yang ditentukan oleh kondisi dasar atau fundamental condition yang menyangkut antara lain bertambahnya angkatan kerja karena penduduk bertambah dan meningkatnya produktivitas kerja karena kemajuan di bidang teknologi. Selanjutnya yaitu teori analisa Harrod-Domar. Apabila membicarakan teori Harrod pasti akan dikaitkan dengan teori dari Domar sehingga secara implisit kedua teori ini seperti satu. Pada intinya analisanya berpusat pada penentuan keadaan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan pendapatan real yang terus-menerus tanpa ada suatu gangguan apa-apa. Dan selanjutnya ada teori Lewis. Teori Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah perdesaan dan daerah perkotaan atau urban. Dalam teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di perdesaan yang dominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Teori pembangunan ekonomi Islam. Menurut teori Abu Yusuf, pembangunan atau perkembangan ekonomi modern terbagi menjadi 4. Yang pertama, konsep pajak tetap versus proporsional. Yang kedua, kriteria pegawai pajak. Yang ketiga, administrasi pengumpulan pajak. Yang keempat, konsep mekanisme pasar. Teori Rostow. Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap. Yang pertama, masyarakat tradisional. Yang kedua, prasyarat untuk tinggal landas. Yang ketiga, tinggal landas. Yang keempat, menuju kedewasaan. Yang kelima, masa konsumsi tinggi. Dari Jumhur Ulama, menurut Ibnu Ammar dalam kitabnya Tafsir Al-Kasef, perintah untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala bermacam-macam, yaitu dari yang wajib hingga yang makruh. Namun jumhur ulama sependapat bahwa memakmurkan bumi dengan cara yang baik adalah hukumnya wajib. Baik, terima kasih. Sekian dari kami, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.